Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Safira Amalia, dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi bahaya hidrogeometeorologi, yaitu untuk banjir dan kekeringan. Uh, uh, Sebelum itu, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu ada TOA BEN 10, BEN 7, BEN 5, BEN 4, BEN 3, BEN 2. Semua citra ini tentunya sudah melakukan koreksi geometri. Setelah itu, ada LST Kabupaten Sukoharjo, ada NDVI, ada curah hujan, ada SRTM, dan ada SHP sungai. Langkah yang pertama yaitu kita membuat NDWI 1. Caranya yaitu ada di Art Toolbox, lalu kita pilih ke map algebra, setelah itu pilih raster kalkulator. Untuk rumusnya sendiri yaitu untuk NDWI 1 ada TOA BEN 5, lalu dikurangi TOA BEN 7, lalu dibagi dengan TOA BEN 5 ditambah TOA BEN 7. Ini untuk NDWI. Bisa dikasih nama NDWI 1 gitu, NDWI 1. Lalu diklik OK. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini untuk NDWI 1. Setelah itu kita membuat NDWI 2 dengan cara masih menggunakan raster kalkulator. Lalu rumusnya adalah untuk NDWI 2 yaitu TOA BEN 3 dikurang TOA BEN 5 lalu dibagi TOA BEN 3 ditambah TOA BEN 5 seperti ini. Untuk penamaannya ini NDWI 3. NDWI 2. Lalu diklik OK dan hasilnya akan seperti ini untuk NDWI 2. Lalu NDWI 3 yaitu raster kalkulator, yang dipakai yaitu TOA BEN 3 dan BEN 7. TOA BEN 3 sebelumnya pakai ini dulu. TOA BEN 3 dikalikan dengan dikurang TOA BEN 7 lalu dibagi TOA BEN 3 ditambah TOA BEN 7. Nah, seperti ini. Lalu di sini diberi nama NDWI 3. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan menggunakan 3D analysis tool, lalu raster surface, dan kita pilih aspek. Untuk inputnya yaitu adalah untuk input aspek kita menggunakan SRTM yang tadi sudah dimasukkan, itu dipakai seperti ini. Kita input SRTM-nya. Nah, ya Allah. Input SRTM-nya seperti ini. Lalu aspek. Setelah itu dimasukkan ke dalam sini input raster. Lalu diberi nama SRTM, aspek SRTM seperti itu, terus OK, dan hasilnya itu seperti ini. Hasil dari aspek.
Lalu kita menggunakan raster surface lagi, yaitu yang Hillshade. Untuk Hillshade, inputnya itu masih, untuk Hillshade, inputnya masih sama, SRTM, dan penamaannya juga Hillshade SRTM. Lalu tinggal diklik OK. Setelah itu akan menghasilkan seperti ini untuk Hillshade. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita merequest untuk aspek dan Hillshade-nya dengan cara seperti biasa, yaitu di reclassify. Kita inputkan untuk aspeknya, lalu classify. Di sini kita pilih equal interval, lalu kita pilih 5, dan lalu diklik OK. Setelah itu reverse. Setelah itu kita beri nama request aspect, lalu klik OK, dan hasilnya akan seperti ini untuk request aspect. Kita matiin dulu yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk request hill. Caranya masih sama, request, lalu pilih Hillshade. Setelah itu classify, metodenya equal interval, kelasnya 5, dan lalu diklik OK, lalu reverse dan beri nama dan OK. Ntar hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk request hill seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan curah hujan raster. Nah, ketika kita sudah memasukkan curah hujan ini, SHP curah hujan, kita melakukan request pada curah hujan tersebut, yaitu reclassify. Kita pilih curah hujan, nah kita pilih classify, lalu kita pilih kelasnya 5, equal interval, lalu OK, dan kita kasih nama request curah hujan. Nanti akan muncul seperti ini untuk kelas curah hujan. Setelah itu kita mau merequest dari NDWI 3. Caranya masih sama, reclassify NDWI 3 yang tadi sudah dibuat. Nah, ini NDWI 3, classify, klik OK, lalu equal, interval, dan 5 kelas. Kita klik OK, request NDWI 2. Nah, kita klik OK, lalu hasilnya ini untuk request NDWI 3. Nah, setelah itu kita menentukan untuk menentukan potensi banjir. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan overlay. Kita cari overlay, lalu wait overlay. Kita masukkan hasil dari request NDWI 3, lalu request curah hujan, lalu request Hillshade, lalu OK, dan yang terakhir itu request aspeknya. Lalu klik OK. Nah, kita set equal influence-nya from 1 to 5. Kita pilih potensi banjir ya. Banjir Sukoharjo. Nah, gini. Lalu klik OK. Nanti akan sedang diproses. Nah, ini untuk hasil dari potensi banjirnya. Untuk menentukan kekeringan, kita bisa mencari NDDI, yaitu dengan map algebra, lalu di raster kalkulator kita pilih untuk NDDI itu rumusnya NDVI yang tadi telah dibuat, NDVI. Nah, ini NDVI dikurang NDWI 3
lalu dibagi NDVI ditambah NDWI 3. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama NDDI, lalu diklik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini untuk kekeringan ya. Akan muncul seperti ini, kita boleh diganti warnanya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, tidak terlalu terlihat ya. Untuk NDDI-nya. Sebentar. Nah, untuk NDDI. Nah, untuk DDI-nya, kita pilih raster kalkulator. Terus kita pilih TOA band 5. Lalu TOA band 4. Lalu dikurangi TOA band 5. Dan TOA band 7. Seperti ini, klik OK, lalu hasilnya seperti ini untuk NDDI. Sekarang untuk TVI itu rumusnya adalah masih sama menggunakan raster kalkulator, dan untuk rumusnya itu LST lalu dibagi 2,5 lalu dikali TOA band 5 dikurang TOA band 4 lalu dibagi TOA band 5 ditambah 6 tambah TOA band 4 ditambah kurung buka 7,5 dikali TOA band 2 ditambah 1. Nah, seperti ini. Lalu ini dinamain dengan TVI. Namanya adalah TVI. Nah, seperti ini. Lalu diklik OK dan hasilnya seperti ini. Untuk TVI. Nah, untuk TVI lalu FVI. Yaitu masih sama menggunakan raster kalkulator dengan rumus 2,5 dikali TOA untuk band 5. Setelah itu, mohon maaf ini kurung bukanya 2, setelah itu dikurang TOA band 4 dikurung tutup dibagi TOA band 5 ditambah 6 dikali TOA band 4 lalu dikurang 7,5 dikali TOA band 2 dan ditambah 1. Nah, seperti ini. Lalu klik ganti nama jadi FVI, lalu di OK, dan hasilnya seperti ini untuk FVI-nya. Lalu untuk TVI 2 itu menggunakan raster kalkulator, namun yang di input adalah LST yang sebelumnya, lalu dibagi dengan FVI. Nah, ini. Lalu diklik OK, diganti namanya jadi TVI 2, dan hasilnya yaitu seperti ini. Untuk TVI 2. Nah, untuk melihat sebentar, untuk warnanya ini deh.
untuk TVE. Nah, untuk melihatnya kita bisa menyalakan itu SHP sungai. Nah, kita bisa menggunakan SHP sungai untuk mengetahuinya. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari identifikasi potensi bencana banjir dan kekeringan. Terima kasih atas terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.